Nah, malam guys, jadi hari ini kita akan bahas tentang transition question and organization of ideas. Bentar, ini agak lama ya. Nah, jadi ini pertanyaannya sering muncul banget di UTBK. Oke, lanjut ya. Nah, jadi aku harus ngetin kalian untuk ngafalin ini, preceding sama following. Preceding itu paragraf sebelumnya yang terletak di paragraf awal atau paragraf pertama. Yang kedua, following itu paragraf selanjutnya, itu biasa terletak di last line atau di paragraf terakhir. Biasa keywordnya di situ. Gitu ya. Oke. Mana sih? Oke. Jadi gini guys, ini yang aku pernah kirim ke kalian kan, preceding itu di awal, jadi before gitu, kalau following itu after. Nah, biasanya pertanyaannya itu, the paragraph preceding the passage probably, what is the most likely in the paragraph following passage, atau yang atas juga bisa. Yang ketiga, what is the relationship between ideas paragraph 1 and paragraph 2. Oke. Gak kecepatan kan guys? Aman. Di tips and trick dari aku Iya, itu Kak, pelan. fokus di judul, kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu jembatan terakhir antara paragraf. Notes-nya nggak usah baca semua isi paragrafnya, apalagi detail-detail, karena itu nguras waktu banget. Terus lihat pola umum hubungan ide, perhatiin kata penghubung, cek kata rujukan this, such, dan that. Itu biasanya pastiin ide udah disebut. Oke, terus mana sih yang mau? Kata penghubungnya itu biasanya however itu butuh kontras atau sesuatu yang bertentangan. Therefore itu sebab akibat. For example itu butuh ide umum sebelum contoh. In addition itu butuh ide tambahan atau kayak penambahan gitu. Nah, pola hubungan ide ini biasanya ada cause effect. Apa sih? Sebabnya apa, akibatnya apa, general spesifik itu dari yang general, yang umum ke yang spesifik. Yang ketiga, question answer. Question itu kan pertanyaan, answer itu kan jawaban. Jadi pertanyaan jawaban. Problem solution tuh kayak masalahnya apa, solusinya apa. Past and future tuh yang awal-awal tuh misalnya dibuat kanal. Misalnya kayak pembuatan history kayak kanal itu. Kayak gimana dibangunnya gitu-gitu. Future-nya itu kayak kanalnya itu masih beroperasi atau enggak gitu. Terus yang perlu dikembangin di masa depan tuh gimana. Terus claim evidence tuh, claim itu diklaim gitu. Evidence itu bukti. Definition itu definisi kayak, misalnya ada kayak gimana ya? Algae is, pokoknya kalau bisa pakai is gitu. Definition. Pokoknya yang kayak pengantar guys. Terus example. Terus kita lanjut ke soal, guys. Ada yang mau baca soal? Nanti aku translate. Mau, Kak? Ya udah boleh. Satu paragraf dulu ya. Oke. Kamu mau dua paragraf langsung? Tidak, nggak apa? Enggak, satu. Oke. Satu ya? Ya, oke. Ya udah, oke, boleh. Carbon tetrachloride is a colorless, red inflammable liquid that can be produced by combining carbon disulfide and chloride. This compound is widely used in industry today because its effectiveness as a solvent, as well as its use in the production of propellants. Ya, thank you. Ada yang lanjut membaca, guys? Nanti aku artiin. Yaudah, kamu lanjut baca lagi deh. Nggak apa-apa. Despite its widespread use in industry, carbon tetrachloride has been banned for home use. In the past, carbon tetrachloride was a common ingredient in cleaning compounds that were used throughout the home, but it was found to be dangerous. When heated, it changed into a poisonous gas that can cause severe
severe illness, and even that if it is inhaled. Because of this dangerous characteristic, the United States revoked permission for the home use of carbon tetrachloride in 1970. 1970. The United States has taken similar action with various other chemical compounds. Oke, thank you udah baca soalnya. Aku translate nggak guys? Biar kalian paham soalnya ini IPA banget. Oke. Kak, Apa? boleh. Jadi si karbon tetrachloride ini adalah cairan yang mudah terbakar, colorless, bright, inflammable. Yang nggak berwarna, tapi dapat diproduksi dengan menggabungkan karbon disulfida dan klorin. Nah, this compound itu masak senyawa ya guys, senyawa this compound is widely used in industry today because its effectiveness as a solvent as well as its use in the production of propellants. Jadi senyawa ini banyak digunakan dalam industri saat ini karena efektivitasnya sebagai pelarut serta penggunaannya dalam produksi propelan. Nah, terus yang despite itu meskipun penggunaannya luas di industri, karbon tetrachloride telah dilarang untuk penggunaan di rumah. Dahulu, karbon tetrachloride merupakan bahan umum dan dalam senyawa pembersih yang digunakan di seluruh rumah. Tapi ternyata bahaya ketika dipanasin dan dia berubah menjadi gas yang beracun yang dapat menyebabkan penyakit yang parah atau yang serius dan bahkan kematian jika terhirup. Tadi mana ya? Oke. Nah, karena karakteristik ini yang tadi berbahaya, Amerika Serikat mencabut izin penggunaan karbon tetrachloride di rumah pada tahun 1970. Terus the United States, Amerika telah mengambil similar itu kan yang mirip ya. Telah mengambil tindakan yang mirip dengan berbagai bahan kimia lainnya bahan kimia lainnya sebagai senyawa. Bentar, guys. Oke, lanjut guys. The paragraph following the passage must likely discuss. Tadi aku udah share kan guys? Oh, kamu buka. Atau mau kalian? Coba. Following itu, nggak kasih following itu apa? Following itu selanjutnya. Paragraf terakhir, paragraf selanjutnya. Kalian udah buka PPT kan, guys? Guys? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Jawaban kalian apa? Bentar, guys. Kan. Bentar, aku baca lagi. Tetrachloride ya. Chloride. Bentar. Other components. Pokoknya kalau following itu kalian baca paragraf terakhir. Itu udah kasih clue. Paragraf terakhir biasanya kalimat terakhir. Dek. Ya benar, Dek. Kenapa, Dek? US government. Ya benar, di US government. Nih, di kalimat. Nah, the US government has taken similar action for various other chemical compounds. Ya, di situ. Dia kan yang mencabut
si penggunaan si tetrakloridakan di rumah karena itu berbahaya. Oke, next. Bentar, sorry. Agak lama. Nah, oke. Lanjut. Ada yang mau baca lagi, guys? Ada yang baca lagi nggak, guys? Ayo, boleh. Ntar ya, aku present dulu. Agak lama. Gitu. Oke. Boleh. Iya, boleh. Gitu. The next hormone is epinephrine or adrenaline. This hormone is a natural section of the adrenal glands in the human body. Its primary function in the human body is to assist the body in coping with sudden surges of stress. When a person unexpectedly finds himself in a stressful situation filled with fear and anger, a large amount of epinephrine is released into the blood and the body responds with an increased heartbeat, higher blood pressure, and conversion of glycogen into glucose for energy to enable the body to deal with the stress. It is possible to extract epinephrine from the adrenal glands of animals or to synthesize it chemically in order to put it to further use. It is used in the treatment of severe asthma, where it relaxes the large muscles of the bronchi, the large air passages leading into the lungs. It is also used in case of severe allergic reaction or cardiac arrest. Oke, thank you. Oke, jadi aku translate lagi ya guys. The next hormone berikutnya itu adalah epinephrine atau adrenalin. Nah, hormon ini merupakan sekresi alami kelenjar adrenal dalam tubuh manusia. Fungsi utamanya dalam tubuh manusia adalah membantu tubuh mengatasi lonjakan stres yang tiba-tiba. Nah, ketika seseorang berada dalam situasi stres yang dipenuhi rasa takut atau marah, sejumlah besar epinephrine dilepaskan ke dalam darah dan tubuh merespon dengan peningkatan detak jantung, increase heartbeat. Terus tekanan darah tinggi, higher blood pressure, and conversion of glycogen into glucose. Konversi glikogen menjadi glukosa untuk energi, untuk diubah menjadi energi agar tubuh dapat mengatasi stres. Epinephrine dapat diekstraksi dari kelenjar adrenal hewan atau disintesis secara chemically itu kimia guys, secara kimia. Untuk digunakan lebih lanjut, epinephrine digunakan dalam pengobatan asma berat yang merelaksasikan otot besar bronkus, saluran udara besar yang menuju paru-paru. Epinephrine juga digunakan dalam reaksi alergi berat atau henti jantung. Ini preceding, guys. Pertanyaannya, the paragraph preceding the passage most probably discuss. Berarti kalau preceding itu di awal. Ini. Kalian jawabannya apa, guys? B. Iya, benar, B. Karena di awal paragraf yang aku bilang tadi, dia pokoknya ngomongin tentang hormon kan. Nih, dia ngomongin tentang hormon adrenal tadi. Terus dia bilang primary function, fungsi primer dari epinephrine. Oke, lanjut. Nah, ini guys. Ini gampang kok teksnya, nggak susah. Ada yang baca? Atau aku baca aja? Nih. Sunlight appears to have no colors. We call in white light, made up of different colors.
When you see a rainbow, you see white light that has traveled through millions of falling raindrops. White light is a mixture of all the colors of the rainbow: orange, yellow, green, blue, and violet. When white light in a drop of rain change direction is called refraction. Some orange colors in the light change direction more than other. So the white light separate into its different colors. The paragraph following the passage must probably discuss. Bentar. Jadi gini guys, sangat apa ya? Bentar. Aku agak lupa. Bentar. Cahaya matahari muncul. Dia tuh kelihatannya tuh nggak berwarna, tapi kita panggil dia di dalam cahaya putih. Cahaya itu sebenarnya terdiri dari banyak warna. Ketika kamu lihat rainbow, ketika kamu lihat pelangi, kamu lihat ada cahaya putih itu telah melewati jutaan tetes air hujan, falling raindrops. White lights, cahaya putih itu adalah mixture itu kayak gabungan dari banyaknya warna dari pelangi. Orange, jingga, yellow, kuning, green itu hijau, blue itu biru, dan violet itu ungu. Ketika cahaya putih di dalam hujan, ia berubah direction itu petunjuk, ya semacam berubah arah di dalam cahaya. Ya, pokoknya dia berubah arah yang kita sebut sebagai refraksi. Nah, beberapa warna jingga in the light change di dalam cahaya yang terang. Ya pokoknya gitu. Direction berarti arah lebih cepat dari yang lainnya. So the white light, jadi cahaya yang lebih terang, apa sih namanya? Seperti itu kayak terpecah atau kayak terbelah menjadi beberapa warna. Menurut kalian apa, guys? D ya? Enggak. Iya benar deh. Dia terakhir ngomongin tentang mixture of all the colors. Gitu guys, different colors. Oke, guys. Ada yang baca lagi guys, ini agak panjang sih. Ini teks sama yang kemarin, cuman dia pertanyaannya beda. Tuh, aku butuh 2 orang. Ada yang baca guys? Itu April mau Kak? Ayo boleh. Most offices today are open plan. Employees work within close quarters with one another. Anything we do can affect the people within our area. Can you imagine how you'll be able to work if the person next to you plays loud music or if they keep talking to you when you're busy? Considering that we spend most of our time in the office, having a harmonious and peaceful workplace is necessary for everyone's well-being. It is also good for business. Proper etiquette can be equated with common courtesy. These are actions that are largely based on respect and logic. Some of these
Apa nih Kak? Nggak kelihatan. Mana? Some of these courses Courses practice include small gestures of politeness, please and thank you. Go a long way being attentive. When someone comes Tunggu. Gitu. near you desk to discuss something or ask a question, look away from your computer screen or mobile phone. Look at the person and give them your full attention, not disturbing other. Keep your voice down when talking On the phone. on the phone or when having conversations around other coworkers who are busy. If you need Listen to music. listen to music or watch a video in your Cubicle. use a headset. Respecting Personal space, avoid leaving your things in another person area or desk, or extend your workspace to the next person's space. Knock before entering knock before entering coworkers room and ask first if you can speak to them or whatever in a room or not, especially when they're busy. Okay, thank you. What is the relationship between ideas in paragraph 1 and 2? Sebenarnya sih kan nggak perlu baca semua sih guys. Jadi kan coba kalian lihat di kan baca paragraf 1 sama paragraf 2, tapi nggak usah full banget. Jadi kalau bisa gimana ya? Kalimat pertama coba kalian baca guys. Ini nggak usah semua, nanti kebanyakan kalau baca semua. Ada yang udah ketemu jawabannya? Atau mau aku langsung bahas aja nih guys? Soalnya emang agak tricky gitu. Bingung Kak. Gini, jadi kan dia awal-awal yang paragraf pertama tuh bilang kan, kebanyakan kantor itu are open plan. Dia rencananya tuh terbuka gitu. Employees itu, karyawan itu work within quarters with another. Terus dia bilang, we do affect the people within our area. Kita tuh kayak ngefek ke orang-orang di area sekitar kita. Gitu kan. Terus yang paragraf kedua bilang tentang proper etika can be equated with common courtesy. These are action that are largely based on respect, dan logika. Nah, jawabannya itu C. Nah, kalau yang C itu the real come representation. Jadi itu kayak gambaran nyata dari dunia kerja. Sedangkan paragraf kedua tuh lebih ngomongin tentang berbagai macam etika. Kalian paham gak guys? Kalau yang satu itu, yang A itu ya general condition itu kondisi secara general di kantor. Yang di explain itu kan dijelaskan di paragraf 1 yang dilanjuti dengan efek di paragraf 2. Nah, sedangkan di paragraf 2 ngomongin tentang workplace juga guys, enggak kan? Nah, jadi itu udah pasti salah. Karena paragraf 1 tuh ngomongin tentang gambarannya tadi kantornya itu gimana. Nah, di dunia kerja. Nah, paragraf 2 tuh ngomongin etika. Jadi itu mereka tuh beda topik gitu. Nah, kalau yang kedua, overview ethic as described. Etik itu digambarkan di paragraf 1 dan disupport di paragraf 2. Emang iya guys, harusnya etik di paragraf berapa? Paragraf 2 kan. Nah, jadi salah yang B. Nah, kalau yang D salah di mana? Explanation itu penjelasan tentang workplace itu kan kantor, obligasi kantor yang diberikan pada paragraf 2 dan dilanjutkan dengan common attack in paragraph 1. Nah,
sebenarnya dia ngomongin obligasi kan di paragraf 2. Di paragraf 2 dia ngomongin tentang etik, kayak macam-macam etik itu. Sedangkan di paragraf 1 dia ngomongin tentang gambaran nyata di dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau yang terakhir, the conclusion tuh kayak gini, apa sih? Kayak kesimpulan di paragraf 2 itu ditulis dengan author itu penulis authors following general stated in paragraph 1. Nah, menurut aku sih enggak sih. Karena dia sebenarnya lebih spesifiknya sih, guys. Jadi jawaban yang tepat itu C. Karena yang lainnya tuh kayak enggak relevan gitu. Dan ada yang salah juga sih. Menurut kalian gimana, guys? C. Iya, C. Paham gak, guys? Paham, Kak. Ya udah. Oke, kalau agak. Oke. Itu. Bentar, guys. Ini soal terakhir deh. Nah, oke guys. Aku mau bahas soal UTBK kemarin sebenarnya. Tunggu, wait. Karena kemarin kita belum sempat bahas sampai full gitu. Bentar. Wait ya guys. Kemarin kita belum selesai bahas sampai full kan? Siapa? Dava? Iya, Kak. Oh, belum kan ya? Yang simulasi tuh soalnya belum selesai. Bentar. Gimana ya caranya? Wait. Bentar. Ini masih berhubungan sama yang tadi kita baru bahas. Wait. Kok nggak ada sih? Ntar aku jadiin PDF dulu, guys. Wait. Tadi not responding ya? Oh my god, bentar. Harusnya dia udah sih. Duh. Bentar, aku restart dulu ya. Aku close dulu. Gue wordnya soal dia. Apa sih? Wordnya soal dia agak lama gitu, guys. Bentar ya, guys. Ini bisa nggak sih di ini? Nah. Oh, bisa, oke. Right. Lama ya? Oh, ini ada. Aku nggak usah perlu dari sendiri awal ya, guys. Apa kalian mau... Udah kata belum, guys? Belum, Kak. Belum. Nah, udah. Sekarang udah. Oke. Oke. Kita fokusin bacanya di... nggak usah. Ada yang bantu aku baca lagi, guys. Ada teks 1 sama teks 2. Cara. Belum sih. Tunjuk, Kak. Coba tunjuk. Bentar dulu. Siapa ya? Wait. Tadi April udah baca belum sih? April udah baca belum sih? Udah ya? Udah baca ya? Udah, Kak. Firende boleh tolong baca. Yang mana, Kak? Itu yang teks 1. 2 paragraf. Iya. Oke.
at Frieze London this year, 3 large artworks by the artist Negi Omuku were hung away from the walls so viewers could walk around them. With each work, one set offered a vibrant nature-filled painting, the other presented strips of sanyan, a thick traditional Nigerian fabric that Omoku uses to replace the usual canvas fabric painters often used as their base. The fact I'm painting on a vintage surface gives soul to my work, Omoku said over Zoom 2 days before the fair opened. For the 37-year-old, the fabric she works on has become as crucial as her paintings themselves. Even when it's not a vintage surface, it is a surface that has been made collaboratively with craftsmen from Nigeria. Omoko's reason to use sanyan initially came from a place of necessity, but has now become an integral part of her practice. I worked on canvas for a little while, but eventually to work on sanyan, which is a pre-colonial Yoruba textile. She told CNN in a video call, adding that she made the switch after 8 years of studying in the UK. I was trying to rediscover myself and my identity. She said, when I moved back to Nigeria, I couldn't find high quality canvas, and I was also really fascinated by how, as Nigerians, we identify ourselves through our clothes. However, she found Sanyan more appealing than other more contemporary fabrics. Contemporary. I'd never seen a pre-colonial Nigerian textile before, and it looked quite similar to linen. Oke, thank you. Kalian mau aku baca per teksnya aku translate dulu apa nanti dulu aja, guys? Translate aja, Kak. Translate ya. Oke. Jadi intinya, jadi itu Alvis itu di London ya guys, di UK. Tahun ini 3 karya seni panggung karya seniman Nengi Otsuka digantung di dinding agar pengunjung tuh bisa lihat-lihat gitu, bisa jalan-jalan sambil ngeliat. Nah, setiap karya itu ada satu sisi yang menampilkan lukisan berwarna-warni. Sisi lainnya menampilkan potongan-potongan sanies hand tebal Nigeria menggantikan kanvas yang biasa digunakan pelukis sebagai kanvas kosong. Faktanya bahwa melukis di atas permukaan yang tua memberi jiwa pada karya saya, kata Omuti 2 hari lalu sebelum pameran dibuka. Bagi perempuan berusia 37 tahun ini, karya yang ia kerjakan sangat pentingnya dengan panang-panangnya sendiri. Bahkan ketika itu, bukan kain vintage, permukaan dibuat secara kolaboratif dengan pengrajin dari Nigeria. Omoku reason, alasan Omoku untuk menggunakan sanyan itu nggak langsung karena kebutuhan, tapi telah menjadi bagian integral dari prakteknya. Nah, saya sempat bekerja di atas kanvas, tapi akhirnya beralih ke sanyan. Ya, sanyan. Nah, itu yang dipakai pasti tekstil Yoruba pra-kolonial, ujar kepada CNN dalam sebuah video yang menunjukkan bahwa ia beralih setelah 8 tahun belajar di Inggris. Saya mencoba menemukan diri dan identitas saya, ujarnya. Ketika saya kembali ke Nigeria, saya tidak menemukan kanvas berkualitas tinggi. Dan saya juga terpesona dengan bagaimana sebagai orang Nigeria, kami mengidentifikasi diri melalui pakaian kami. Namun, ia merasa lebih menarik daripada kontemporer lainnya. Saya belum pernah melihat tekstil Nigeria pra-kolonial sebelumnya, dan tampilan sangat mirip dengan linen. Oke. Aku lanjut baca ya guys, teks 2. Oke. When a banana dog tapped to a wall sold for 100,000
in 2019. Social media appear an age-old debate about the meaning of art and should. However, artist Mauricio Catalan, surreal creation, digital comedian, may yet prove a sound investment. On Friday, auction house South by announced 1 million to 1.5 million. I doubt it will be sold at this high. For their winning, bidder will receive a roll of duct tape and one banana. They will also receive a certificate of authenticity and official instruction for installing the work. Sotheby confirmed to CNN that neither the tape nor the banana are original. Comedian is a conceptual artwork, and the physical materials are replaced with every installation. An auction spokesperson said via email. Catalan and French art gallery Protein made headlines around the world 5 years ago and when dispelled comedian with a six-figure asking price at the Art Basel Miami Beach Fair. The original was created using a banana boat in a Miami cruise store. Though the gallery said it could be replaced as per artist's instructions. Nah, ketika pisang itu ditempel dengan dinding di lakban terjual harga $120.000 pada tahun 2010. Kehebohan ada banyak kehebohan gitu di media sosial, perdebatan lama tentang arti kata art pun terjadi. Namun karya seni Monzina Chatleton yang berjudul Komedian belum terbukti sebagai investasi yang baik. Pada hari Jumat, Balai Lelang Sotheby mengumumkan harga antara 1 juta hingga 1,5 juta. Nah, saya ragu pisang ini akan terjual dengan harga setinggi ini. Nah, untuk uang tersebut pemenang lelang akan menerima 1 gulungan lakban dan satu pisang. Mereka juga dapat sertifikat keaslian dan instruksi resmi untuk masang karya tersebut. Nah, Sotheby menginformasi kepada CNN bahwa baik lakban maupun pisang tersebut bukanlah yang asli, berarti kan fake kan. Nah, komedian itu adalah karya seni konseptual dan material fisiknya diganti setiap kali pemasangan, kata juru bicara lelang melalui email. Catalan and French Art Gallery, seni Perancis, Protein menjadi berita utama di seluruh dunia 5 tahun yang lalu ketika dipajang atau dipamerkan. Oke. Memerkan komedian dengan harga permintaan 6 figure di Art Basel Miami Beach Fair. Ya. Nah, yang asli menggunakan pisang dibeli toko di kelontong di Miami. Meskipun galeri mengatakan dan dapat diganti sesuai dengan instruksi artis. So, according to text 1, which is not the following, the reason why sanyan is used by Nengiku Umuku is it reason text 1. Bentar ya, aku ini. Coba guys, yang mana yang bukan reasonnya? Kalau kalian mau bilang agak ke atasan, nanti aku atasin. Aku ini aja deh. Nih guys. Jangan kan apa? The reason saya use. Nggak kalian bener gak guys? Benar kayaknya. Iya benar. I couldn't find high quality canvas. Terus apa guys? B benar. B benar. Attack. Mana sih yang attack? Di atas. Iya, attack. Benar. Mana lagi?
Give souls to the painting emang ya? Enggak, C Bukan, jawabannya. iya jawabannya C. Oke. Bentar, aku edit dulu. Mana sih tadi? Satu lagi tadi di mana? Iya, nanti aku ini bentar lagi. Jadi jawabannya C, benar. Karena dia nggak ada di teks, guys. Kalau plus place of necessity menurut kalian apa? Di paragraf 1. Paragraf 1. Teks 1, paragraf 2. Bentar. Bentar, guys. Menurut kalian apa, guys? Practical itu kayak praktik, a long term itu yang mereka tuh kayak jangka waktunya panjang, a high quality tuh kualitasnya tinggi, a possible tuh kemungkinan. C. Itu. Iya benar, C. Dia ngomongin kan dia pakainya si kanvas ini. Right, C. Okay. The best, which of the following is the best main idea of text 1? Best of main idea. Kalian masih ingat kan cara nyari main idea? Text 1. Text 1. Dia kan ngomongin tentang Nengi Omoku kan tadi. Nemu nggak guys? Kalau yang pertama tuh yang A tuh beberapa alasan kenapa Sanyan itu dipakai sama Nengi Omoku as the fabric of her paintings. Yang kedua tuh the artist Nengi Omoku prefers lebih memilih material dari negara dia karena kualitasnya. Yang ketiga itu untuk Nengi Omoku fabriknya itu yang dipilih tuh nggak terlalu penting dibanding sama paintingnya sendiri itu. Yang keempat, the use of sanyan, penggunaan sanyan itu oleh Nengi Omoku itu dikenalkan, dipopulerkan kepada painters gitu. Kayak gitu. Menurut kalian apa? Yang idea? B. Wait. B, Kak. B. Yes, yes. Kalian nemu jawabannya di paragraf berapa? Di masa di kalimat yang mana? Yang even when it's not a vintage or bentar. Tadi apa jawabannya B ya? Bentar. Bentar guys. Bentar. Quality. Itu. Guys, tadi ada revisi ternyata necessity itu kebutuhan ternyata. Tunggu, necessity itu urgent of need. Tapi yang paling dekat itu necessity itu jadi practical. Tadi aku belum bilang ada. Sorry. Bentar.
Jawaban yang benar tuh nomor 3 tuh A, guys. Kenapa A? Karena kan di awal dia ngomongin kan, the other presented strips of sanyan, a traditional fabric that Amaki uses to replace usual fabric painters often use their base. Jadi lebih kepada alasan kenapa si Nengi Omoku itu pakai sanyan gitu sebagai fabric of her paintings. Kalian setuju nggak, guys? Apa kalian agak kontras sama? Kalian lebih milih A atau B? Karena yang B itu salah tuh karena bukan soal kualitas, tapi identitas sejarah dan alasan personal. Nah, sedangkan yang A itu ngerangkum semuanya. Kenapa? Alasan-alasan apa dia pakai sanyan gitu. Setuju A. Ya kan A ya? Karena yang B terlalu spesifik dan nggak terlalu banyak yang dibahas gitu. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Yang A. Which of the following is best state? They will also receive a certificate to authority. Mereka akan dapat sertifikat dari otoritas gitu, dan official instruction, kayak instruksi secara ofisial for installing the work, untuk kayak download work gitu, atau kayak ngebuat karya gitu. Terus. Ini bagus. Also receive a certificate. Wait. Yang A itu ngubah makna, guys, karena juga terlalu panjang. Karena tuh kalau di statement itu biasanya nggak panjang-panjang, biasa tuh dia tuh singkat padat gitu. Karena the work should be installed. Emang the work should be installed? Kayaknya enggak deh. Kayak kebalik gitu. Nah, yang kedua, certificate of authenticity. And as the official who reads it manual. Salah, harusnya tuh di teks itu nggak bilang harus tanya orang lain kan, ya nggak sih? Dia cuma bilang official instruction and installing the work. Nah, yang C itu benar, kenapa? Karena dia ngomongin tentang originality. Tadi kan dibilangin tentang authorized direction. Nah, instruction sama direction itu sama, guys. Jadi kan harus cari sinonim gitu kalau misalnya ngerjain soal use statement. Originality itu berarti sama kayak original sama official tuh certificate. Ya, intinya sama, guys. Official instruction tadi aku bilang kan, authorized direction. Yang udah official banget itu. Paham gak, guys? Paham, Kak. A document of, aku baru nggak paham. A document, a certificate of authority itu digantiin sama a document of originality. Jadi itu sama-sama ngomongin tentang yang udah official. Nomor 5, according to text 2, the purpose of providing a certificate of authenticity is to, nomor teks 2. Teks 2, bukan apa, guys? According to providing a certificate. Tadi kan certificate ya. Certificate itu buat apa, guys? Certificate itu buat apa sih fungsinya? Yang A itu untuk membuktikan menyatakan bahwa artworknya itu asli. Yang kedua itu provide direction. Apa? A. Ya, A, benar. Karena dia ngomongin tentang artwork kan. Dia ngomongin tentang
si sertifikat. Nah, sertifikat itu buat keaslian gitu, guys. Okay. Which of the following from text 2 show the author's negative attitude? Guys, pilih. Negatif attitude itu biasanya kayak dia tuh pokoknya kayak ada gimana ya? Kayak I don't think so gitu-gitu. Apa guys? Ini ngomong loh kalau negatif attitude tuh pokoknya yang bertentangan gitu. Pokoknya teksnya lagi. apa? Mau teks lagi? Tunggu. Aku ini aja deh. Aku copy paste sebentar. Wait. Text 2. Nah, bentar. Gitu. Nah. Tunggu, naik ke atas. Ini turun ke bawah dikit. Sebenarnya kalau yang kayak dia negatif attitude, sebenarnya kalian tinggal lihat pilihan jawabannya sih guys. Ya. Menurut kalian jawabannya apa? Pokoknya itu kalau negatif attitude tuh pokoknya dia tuh kayak kontras sama yang aslinya guys. Kontras, pokoknya pendapat dia tuh kontras sama misalnya nih teksnya ngomongin kayak positif terus ya pokoknya kontras gitu. Yang tadi aku udah bilang guys, I don't think so, I do gitu. Iya, iya B. Pokoknya tuh dia ngomong, iya benar. Pokoknya dia ngomongin tentang negatif guys, kalau negatif gitu. Soalnya ya. Sebenarnya nggak perlu baca semuanya. Synthesis of two texts. Sintesis tuh kayak bentar guys. Bentar. Nih, yang bisa kalian tahu. Tadi sintesis itu harusnya sama kayak conclusion ya. Sintesis itu sama kayak conclusion. Dia tadi paragraf pertama ngomongin apa? Sanyan, reason, sanyan. Paragraf satu tadi ngomongin apa guys? Apakah material itu important buat yang pertama tadi sanyan? Iya nggak guys? Dia bilang kan uses to iya nggak? Iya. Yang kedua itu tapi nggak bisa replaceable, tapi kalau di kemudian Maurizio Cattelan itu bisa di replace nggak sih sama yang lain? Nih, can be replaced with every installations. Tuh. Jadi jawabannya itu A. Karena sebenarnya lihat paragraf yang pertama, yang pokoknya yang bedain mereka gitu loh, yang contrast. Tuh. Oke. Jadi jawabannya yang A. Sintesis itu kayak disimpulin guys. Nah, ini guys. Ini kemarin juga keluar. Di Solo TBK. Nah, ini dikit kok. Ada yang bantu aku baca. Guys, ada yang bantu aku baca nggak? Guys. Tunjuk lagi Kak. Apa? Tunjuk lagi. Tadi aku belum nunjuk lah. Azrifa baca Azrifa.
Ada nggak, Yap. Sri? Ada, Kak. Oke. Satu paragraf dulu ya. Satu teks yang 3 ya. Scientists have made a new type of Nanogenerator. nanogenerator. These devices are very energy efficient and Efisien. flexible. Ya. It can increase Increase. Mm. power density Ya. 140 100 times more than regular ones. They dating think this could make a small device as good as today. as today's solar panel. The new generator can turn small movement Like walking. like Like walking or opening a door into a lot of electricity. electricity. For example, is a regular nanogenerator makes a 10. 10 milliwatts. This This one one can make over. over 1,000 milliwatts. Ya. Satu paragraf lagi deh. Azrifa. The nanogenerator works like a relay race instead of on part passing energy Atoms. atom. Each part collects and adds energy before pressing It it on. on. Yeah. This boosts The this total the total energy collected. This process is called called the Chern's regenerator effect. regeneration The effect. lead researcher said they wanted to computer energy from everyday movements like running, walking, or waves. Waves. Yeah. Their device use 34. 34 tiny energy collectors imperfect with a laser technique, Which can. Ya benar. In. which can be made in large numbers. Oke, thank you. Next, aku boleh minta siapa ya? Alinda baca nggak? 2 Di paragraf Linda juga. masih hitam, Kak, itu 2 layarnya. paragraf juga. Soalnya apa namanya tuh sinyal Linda jelek. Oh, belum bisa lihat ya? Iya, Kak, putus-putus. Oh, udah nggak apa. Karisa boleh tolong baca nggak? Siapa ya? Karisa. Nyoba lagi boleh nggak? Tadi siapa? April ya? Iya, Ya, boleh Kak. April. Boleh. This type of nanogenerator is called a triboelectric nanogenerator, or TINS. It turns simple movements into electricity by using simple materials. The special materials get electrically charged when they touch and separate. Like how a balloon sticks to hair, the researchers said they would start a company to make healthcare sensors using this technology. It is also said that with more technology, soon there will be over 50 billion devices needing power. Local green energy solutions are important to ensure a sustainable future. This technology can use mechanical movements to power small devices. It could be used in smart homes, security systems, and healthcare to help patients. Oke, thank you. Aku translate dulu ya, guys. Jadi tuh scientific tuh, ahli-ahli itu telah buat namanya jenis baru itu, tipe baru yang dinamakan
nanogenerator. Nah, nanogenerator itu adalah alat yang paling kayak energi itu banyak energinya, efisien, dan juga fleksibel. Nah, itu juga bisa meningkatkan power of density 140 kali lebih dari yang reguler yang biasa. Nah, mereka mikir kalau misalnya ini bisa gimana ya? Mereka mikir kalau ini nanogenerator ini bisa ngebuat alat-alat yang kecil sebagus alat-alat yang sekarang di solar panel. Di nanogenerator yang baru can turn small movement, bisa membuat movement itu gerakan yang kecil seperti jalan, buka pintu, dan banyak kepada aktivitas itu tuh gimana ya? Bentar dulu, aku biar listrik. Nah, seperti contohnya itu, jika regular itu nanogenerator yang biasa membuat 10 milliwatts, this one can make over 100 ya. Milliwatts, 1000 milliwatts. The nanogenerator works like a relay race. Jadi kayak si nanogenerator ini bekerja seperti race gitu. Nah, instead of one passing energy, gimana? Itu loh, tunggu guys, aku agak lupa. Seperti satu part passing energy atom, each part, setiap partnya itu mengumpulkan dan menambahkan energi sebelum melewati itu. This boost the total energinya itu kan dikumpulin kan. This proses ini disebut dengan charge of regeneration effect. Nah, ini apa sih? Bentar. Jadi research ini si nanogenerator ini membuat si para ahli itu bilang kalau misalnya dia pengen menggambarkan capture energy setiap hari, gerakan setiap hari seperti running itu lari, walking, jalan, ways kayak gue memakai 34 tiny energy collectors, improve with a laser technique yang bisa yang terdiri dari large number, kayak angka-angka yang besar. This type of nanogenerator, tipe nanogenerator ini disebut dengan triboelectric nanogenerator. It turns simple movement. Jadi dia tuh ngebuat simple movement, gerakan yang simple, terus jadi gimana ya? Terus jadi listrik dengan menggunakan material yang spesial gitu. Nah, spesial material ini membuat electricity yang di-charge itu saat disentuh dan bisa ngebelah gitu, line how a balloon stick to hair. Nah, seperti garis yang terjadi pada balon yang ketika ditempelkan kepada rambut. The researchers said they would start a company to make a healthcare sensors using this technology. Nah, researchers ini, para ahli ini, ilmuwan ini bilang kalau misalnya dia pengen start a company itu kayak perusahaan gitu untuk ngebuat healthcare sensor gitu. Nah, menggunakan teknologinya apa? Nanogenerator, guys. Terus it is also said with a more technology, dengan ada banyak teknologi yang lain, soon there will be over 50 billion devices needing power. Nah, dengan adanya banyaknya teknologi yang lain, bakal ada 50 billion itu
miliar devices yang membutuhkan energi, power. Local green energy solutions are important to ensure sustainable future. This technology can use mechanical movement or to power small devices. It could be used in smart homes, security system, and healthcare to help patient. Nah, teknologi ini tuh menggunakan gerakan yang mekanik untuk membantu si alat-alat yang kecil tadi. Nah, ini juga bisa digunakan di smart homes, di rumah, security system kayak keamanan gitu, and healthcare to help patients, untuk membantu pasien. Ada yang bantu baca lagi, guys? Duh, mati ya. Sorry. Siapa ya? Aku tunjuk. Siapa ya? Siapa tadi yang bilang aku, Kak? Kalika kamu baca? Kalika. Bentar. Siapa ya? Linda, kamu bisa baca nggak, Linda? Udah bener? Udah bisa. Ya, boleh. 2 paragraf ya? Ini yang Iya, teks 2 paragraf ya? Teks 4 ya? Teks 4 ya? Soalnya Linda pakai satu device doang ini, bentar ya Kak. Iya. Itu the tree itu Kak. Apa? The three bioelectric effect benar. happen Iya, benar. when two material touch and then separate. It is like when you rub a balloon on your hair and stick because of static electricity. When two different things touch, electron move from on the other. This makes one thing positively charged and the other negatively charged. The effect builds off this charge. Triboelectric device ya Kak itu also called triboelectric nanogenerator or tank use this effect to make energy. They use the static charge made when material touch and then separate. Tank can change mechanical energy from movement or vibration into electrical energy. These devices are made of wires of materials with opposite triboelectric properties. When they touch and then separate, they create voltage and current, which can be used to make energy. Oke, thank you, Linda. Aku lanjut memanggil si Febri. Andrea, boleh tolong baca nggak, Andrea? Ini dikit kok. Andrea, ada nggak, Andrea? Andrea. Kalau nggak siapa ya? Ada nggak, Andrea? Aku boleh, Kak. Itu siapa? Kau siapa? Aku Zana. Boleh. Andrea siapa, Kak? Boleh baca. Yang Andrea Siregar. Oh, aku, Ada Kak. nggak? Ada, Kak, ada. Kamu. Kenapa, Kak? Yang aku manggil Andrea yang Siregar tadi. Nanti yang lain Oh iya, boleh deh bener. baca pertanyaannya. Oke, aku baca yang teks 4, Kak. Yang triboelectric yang paragraf ketiga di teks 4. Oke. Sama 4 ya. Alright. Paragraf 3 sama paragraf 4. Okay. Triboelectric devices have many uses. They can return energy from everyday activities like walking into power for small gadgets.
TENG or tank can also change body movements into electricity for Lanjut. small usable devices by using energy from wind or water. They can help sensors monitor the movements. This technology can run gadgets that power themselves. The use of tank in various devices can reduce or even replace the use of conventional batteries. Furthermore, this means reducing the waste from conventional battery products. Oke, thank you. Manfaatin lagi guys. Bisa manfaatin nih. Nah, jadi intinya triboelektrik ini, efek dari triboelektrik ini terjadi ketika dua material patch itu bertemu dan mereka bisa lagi disperate. It is like when you rub a balloon. Tadi aku bilang kan gosok-gosok balon ke sih rambut kalian. Nah, itu kan nempel kan karena ada static electricity, listrik yang statis. Nah, ketika dua hal yang berbeda itu bertemu, elektron itu kan bergerak satu sama yang lain. Nah, ini yang ngebuat kalau misalnya secara positif itu mereka ke charge dan yang the other negatively itu charge. Nah, ini tuh efek ini tuh kebangun karena ada ya charge ini. Karena adanya hal ini, kalau mereka ketemu gitu. Nah, triboelektrik itu juga biasa dikenal dengan namanya triboelektrik generator atau tank. Nah, ini tuh ngefek untuk membuat energi. Nah, terus mereka ini ngebuat static charge ini made ketika dua material itu kan bertemu dan berpisah lagi kan. Nah, si tank ini tuh bisa ngebuat kalau si kinetic energy ini tuh pergerakannya atau vibrasinya itu ke si electrical energy. Nah, jadi itu dua device ini tuh bisa terbuat dari kayak dua pasang gitu atau sepasang of pairs of materials dari material-material itu with opposite triboelectric properties. Nah, dari yang triboelectric properties yang opposite, yang berbeda. Nah, ketika mereka itu ketemu dan kepisah lagi, mereka membuat namanya voltage dan current yang bisa digunakan untuk membuat energi. Nah, triboelektrik ini tuh bisa digunakan untuk banyak hal. Dia tuh bisa buat untuk ngebuat energi dari yang sehari-hari, yang tadi aku bilang dari jalan, terus untuk menjadi energi atau power kekuatan untuk gadget-gadget gawai-gawai yang small gitu, yang kecil. Nah, tank ini juga bisa ngebuat kalau pergerakan tubuh yang diubah menjadi electricity atau kayak listrik gitu. Untuk small usable devices, untuk device-device yang bisa digunakan untuk for small usable untuk device yang bisa digunakan yang kecil-kecil gitu. Dengan menggunakan energi ini dari wind or water, dari angin atau air, dia tuh bisa ngebuat si sensor ini monitor ini untuk monitor pergerakannya. This technology can run gadgets that power themselves. Misalnya gini, teknologi ini tuh bisa ngebuat nge-run gitu si gadget ini, gawai kita, untuk kayak nyala gitu sendirinya. Nah, dengan ada si tank ini di berbagai bentar, aku mikir dulu guys. Di berbagai devices itu bisa ngebuat mengurangi atau menggantikan dengan penggunaan baterai konvensionalnya. Nah ini yang disimpulin ini tuh, jadi ini yang berarti konvensional baterai produksi. Jadi itu konvensional baterai produksi kita kurangin gitu guys. Jadi karena pakai tank gitu kita.
Ada yang mau bantu aku jawab? Ada yang mau aku baca? Ada yang mau bantu aku baca pertanyaannya, guys? Tadi siapa yang mau bantu baca? Sama bantu jawab deh. Di teks 3. Tadi siapa tadi yang bantu baca? Aku, Kak. Guys. Iya. Tadi siapa? Iya, boleh. Bentar ya, aku ituin dulu. According to text 3. Bentar, aku ini dulu. Biar kamu nggak. Di text 3 ya, di text 3. Apa text 3? Oh, ngomongin tank. Tank? Tuh, text 3 ya. Yap, tank dia harusnya bukan tense. Tense. To text 3. Ini apa tensi? Bentar. Bentar ya. Triple gitu. Oh ya, ini kayaknya harusnya teks. Harusnya teks ini nggak sih teks 4? Ini kayak salah deh. Ya nggak sih guys? Ini salah nggak sih? Harusnya tank kan, bukan tense. Jawaban kamu apa? Tank itu generates an electricity when the nano-generator materials gimana? Touch and separate. Movement, vibration. Oh, nano. Oh, jadi kayak bentar. Kamu jawabannya apa? Nano generator materials. D nggak sih, Kak? Apa D? D kan? Kamu jawabannya D kan? Iya, D. Saya Ya, D, Kak. Delta kan? Iya. Karena dia ngomong dia special characteristic when they touch and separate. Separate itu kan come into contact itu kan dekat, terus separate itu kan jauh ya guys. Jadi benar, D jawabannya. Tapi aku kayak nggak notice, sorry. D jawabannya. D. Ada yang mau aku jawab lagi guys? The word day and text 4 paragraph 3. Text 4 paragraph 3. Apa guys day ini? Reverse aku mana? Reverse itu apa? Ini gampang loh guys. B. Benar. Karena tinggal lihat aja kalimat sebelumnya. Triboelectrical devices. Nah, nomor 10 guys. Information about the tribucal nanogenerator can be produced and can produce electricity can be found in triboelectric nanogenerator di mana? Nanogenerator guys. Berkalian mana guys? Bentar. Ini guys, nanogenerator ya guys. Jangan sampai ketuker ini. Berkalian di mana? Biasanya tuh dia agak lumayan panjang sih guys kalau text 3 paragraph 1. A. Bentar. Text for paragraph 1. Oh ya benar, A. Good job.
Ada yang ngomongin electricity. Can you see? Yang 11. What is the relationship between text 3 and 4? Relationship mereka apa? Hubungan mereka gimana? Betul. Apakah mereka tuh development, perkembangan? Tadi bentar, tunggu guys. Text 3 ngomongin apa guys? Text 3. This text 3 explains the source when. Tuh, dia kan ngomongin tentang nilai generator kan? Ya nggak sih? Kalian jawabannya apa guys? Antara C atau enggak A nggak sih? A nggak C. sih kak? Apa C guys? A nggak C. sih? Ya nggak sih A? Kalau nggak A, C. Iya tahu, tahu kak. Karena yang pertama kan development kan? Iya. Iya, A dulu guys. Nanti kalau misalnya ada pergantian jawaban aku bilangin. Kalian. Ini ada 14 soal guys, jadi dikit lagi saya. Karena aku nanti mau ngasih tugas juga. Tapi deadline-nya nggak hari ini kok. 13 deh guys. Iya, 2 lagi berarti. Based on two text, which of the following most likely in the future? Nah guys, kalau misalnya ada kayak which of the following in the future itu biasanya kayak ada pokoknya yang baik-baik gitu loh guys. Dia kan dia bilang this technology can launch the powers themselves. Nah, thanks ini kan dia bilang buat iniin conventional batteries kan. Nah, terus yang ini tuh dia ngomongin tentang local energy, important sustainable future. Healthcare kan. Menurut kalian apa guys? Nggak sih kak? Iya benar. Be able to develop. Iya, karena dia kan dia mau ngembangin gak sih guys? Iya. Bener kan? Yang buat ngembangin generator. Iya benar, buat ngembangin si nano generator itu. Yang terakhir guys, ada guys, semangat. Based on text 3 and 4, which of the following recommendation is appropriate to be implemented? Itu kayak apa yang mereka tuh dari teks tadi itu apa yang mereka buat rekomendasiin buat ngelakuin. Oh, guys. Bentar, aku terjemah sini. Emang dia bilang pakai human. Enggak nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kan dia itu nggak sih kayak dia ngebuat si saintis tuh ngebuat si apa sih produk nano generator itu kan? Jadi kayaknya bukan. Oh ya guys, kalau misalnya yang to be implemented itu kata kuncinya ya di tulisan should be continually developed. Jadi tuh kayak implemented tuh kayak sarannya tuh buat kedepannya tuh gimana guys? Jadi jawabannya apa guys? C kak.
Iya, C, iya bener C. Karena dia tuh pokoknya kata kuncinya guys kalau diimplementasikan tuh mereka tuh harus di constantly develop untuk dilanjutkan gitu. Untuk nge-support si green energy. Taruh. Udah sih guys, itu doang sih hari ini dari aku. Sama aku ada tugas kalian boleh tolong cek Google Classroom kalian nggak? Aku bentar ya guys, belum aku puas bentar. Nah, aku udah puas nih. Baru aku puas. Ini tugasnya aku kasih deadline-nya. Taruh. Deadline-nya hari kapan sih nih? Bentar. Tanggal 5 kalau nggak salah. Atau kalian perpanjang lagi. Tapi takutnya kalian nggak ngerjain soalnya. Kan bakal ngadain enggak nih guys. Jangan dong, Kak. Kan lagi ujian. Ya udah, tanggal berapa ya? Kalian ujiannya tanggal berapa? Lagi hujan banget. Iya, Kak. Iya, Kak. Hampir 2 minggu. Gimana ya? Kalian mau tanggal berapa? Jangan lama tapi selesai ujian tanggal berapa guys? Tanggal 10. Iya, Kak, tanggal 10. 9 atau 10? Gini. Ini deadline-nya tanggal 11 ya guys. Ini aku udah ngasih kelonggaran waktu kalian harus kerjain ya guys. Ini soalnya emang aku ngasih kalian tugas tuh emang sengaja aku pakai soal-soal advance, soal intent gitu. Jadi biar kalian terbiasa sama soal-soal reading yang susah. Soalnya kalau kalian udah bisa soal-soal reading yang intent tuh kalian UTBK udah aman sih. Emang soalnya susah guys. Kak, tapi maaf itu di soal intentnya dari nomor 1 sampai 4 itu tulisannya goyang ya, Kak? Bentar ya, wait it. Emang goyang? Bentar. Emang agak ini guys, bentar. Oke, kirim di grup aja. Wait ya guys. Edit text. Tapi masih bisa kelihatan nggak kamu? Apa kamu mau... Kamu masih bisa kelihatan nggak? Atau mau aku foto ulang? Gimana guys? Yang nomor 1 tulisannya hilang, Kak, yang opsi E-nya. Opsi E-nya. E atau E? Bagian di bawah sama yang E-nya. Di bawah tuh sama nomor 2 ya? Iya, di nomor 2 goyang. Nggak blur, Kak. Ya nanti aku kirim di mana ya? Nanti aku ini deh. Aku nanti kirim ulang ya guys. Tapi yang teks yang kedua kelihatan kan? Kelihatan jelas. Oke, nanti aku apa namanya? Aku foto ulang. Apa? Nanti tanggal 11 ya guys. Pokoknya kalau kalian kerjaan lebih cepet ya lebih bagus sih guys. Ya kan kalian gak ada yang aku tambahin lagi sih. Udah sih itu doang sih kelas buat hari ini. Thank you ya guys udah yang udah aktif. Oke. Aku serahin ke kehapusan deh Kak. Kalau mau nambahin. Oke, recordingnya boleh dimatikan ya, Kak? Oh iya Kak, bentar Kak. Aku matiin dulu. Sabar. Oke.